Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah Blockchain dan Cloud Computing, Bapak Safrian Andromeda STMT, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 2C sekalian. Sebelum memulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu dan juga diberi keselamatan serta kesehatan sehingga dapat melaksanakan perkuliahan dan berkumpul dalam Zoom ini. Perkenalkan, saya Aprilia Dwi Ananda sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada siang hari ini. Presentasi pada kali ini akan dibagi menjadi 4 sesi, yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya-jawab, dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai Getting Started with Database, Cloud Computing, dan Websites in the Cloud. Adapun anggota kelompok 4 ada Adisa Rahma Hidayanti, Aprilia Dwi Ananda, Aisyah Cahya Lutfia, dan Faiza Khairunisa Suhaidi. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penyampaian dan pemaparan materi. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Baik, di sini ada pengantar ke basis data. Basis data menyediakan struktur yang konsisten dan terorganisir untuk menyimpan dan mengambil data dalam jumlah besar. Database memungkinkan Anda membangun aplikasi yang lebih kompleks yang dapat menerima pesanan, memproses pembayaran, membuat rekomendasi, dan banyak lagi. Terus di sini ada model dan struktur data. Model data adalah struktur logis dari basis data dan menentukan aturan tentang bagaimana informasi dapat diatur dan digunakan. Model data yang Anda pilih dipengaruhi oleh struktur data Anda. Data disusun dengan 3 cara berbeda. Yang pertama itu ada data terstruktur, yang kedua ada data tidak terstruktur, dan yang ketiga ada data semi struktur. Next. Lalu di sini ada istilah dan konsep basis data. Yang pertama ada skema. Skema itu gunanya untuk menguraikan hubungan dalam database dan batasan-batasan database. Ada 2 jenis skema utama, yaitu basis data tanpa skema dan skema semi terstruktur atau skema tetap. Lalu yang kedua ada baca atau tulis. Ketika Anda menyelesaikan tindakan membaca dari database, Anda mengakses data untuk tujuan tertentu. Ketika menyelesaikan tindakan menulis ke database, Anda memasukkan data baru ke dalam database atau mengubah data yang sudah ada. Lalu yang ketiga ada operasi input dan output per detik atau IOPS, atau ukuran kinerja pembacaan dan penulisan ke lokasi penyimpanan seperti database. Database memiliki IOPS yang tinggi karena mereka terus-menerus membaca dari database dan memodifikasi halaman. Lalu yang keempat ada ACID dan BASE compliance, kepatuhan automicity, consistency, isolation, and durability atau ACID digunakan dalam basis data terstruktur. Kepatuhan lalu ada kepatuhan basically available atau BA, SOSTAT, eventually consistent atau BAS digunakan dalam basis data terstruktur dan semi struktur. Lalu yang kelima ada OLTP atau OLAP, yaitu basis data OLTP itu berfokus pada pencatatan transaksi pembaruan, penyisipan, dan penghapusan data. Sedangkan basis data OLAP itu menyimpan data historis yang telah dimasukkan oleh OLTP. Lalu yang keenam ada indeks, yaitu untuk memungkinkan query menemukan data yang dibutuhkan dengan cepat untuk menghasilkan suatu hasil. Yang ketujuh ada bahasa query SQL. SQL itu singkatan dari Structured Query Language. Next. Jadi di sini ada basis data relasional dan non-relasional. Relasional itu basis data relasional adalah kumpulan catatan data yang diatur sebagai sekumpulan tabel dengan baris dan kolom.
Setiap baris menyimpan informasi tentang sebuah record dan kolom berisi atribut data. Manfaat dari basis data relasional ini yaitu karena kemudahan penggunaan, kontrol integritas data dan akurasi, bahasa query bersama yang umum, dan keunggulan dalam mengurangi redundansi dan penyimpanan data secara keseluruhan. Terus di sini ada kasus penggunaan basis data relasional. Contoh kasus penggunaan yang baik itu untuk database relasional ini adalah sistem kontrol inventaris untuk perusahaan retail. Next. Lalu di sini ada non-relasional. Basis data non-relasional menyimpan data dengan cara yang tidak terstruktur, menggunakan salah satu dari banyak model penyimpanan, termasuk pasangan kunci atau nilai, dokumen, dan grafik. Manfaat dari database non-relasional ini yaitu fleksibilitas, skalabilitas, kinerja tinggi, dan API fungsional yang tinggi. Lalu di sini ada kasus penggunaan basis data non-relasional. Contoh kasus penggunaan yang baik untuk database non-relasional itu adalah menyediakan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada basis data AWS. Yang pertama ada basis data relasional, yaitu menyimpan data dengan struktur tabel yang telah ditentukan sebelumnya dan hubungan di antara keduanya. Database ini digunakan untuk aplikasi tradisional seperti perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, dan e-commerce. Yang kedua, ada basis data key value. Dioptimalkan untuk pola akses umum, biasanya untuk menyimpan dan mengambil data dalam jumlah besar. Database ini digunakan untuk aplikasi situs web dengan lalu lintas tinggi, sistem e-commerce, dan aplikasi game. Yang ketiga ada basis data dokumen. Dirancang untuk menyimpan data semi-terstruktur sebagai dokumen seperti JSON. Database ini digunakan untuk manajemen konten, katalog, dan profil pengguna. Yang keempat ada basis data time stream. Memiliki jenis model data sendiri yang berbeda dari model data SQL tradisional dan banyak model data NoSQL lainnya. Time stream dianggap sebagai database tanpa skema karena tidak ada skema yang diberlakukan. Yang kelima ada basis data in memory, yaitu digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan akses data secara real time. Database ini digunakan untuk manajemen sesi, papan peringkat game, dan aplikasi geospasial. Yang keenam ada basis data grafik. Digunakan untuk aplikasi yang harus menavigasi dan menanyakan jutaan hubungan antara kumpulan data grafik yang sangat terhubung dengan latensi milidetik dalam skala besar. Database ini digunakan untuk deteksi penipuan, jejaring sosial, dan mesin rekomendasi. Yang ketujuh, basis data buku besar, yaitu menyediakan otoritas terpusat dan terpercaya untuk memelihara catatan transaksi yang dapat diskalakan, tidak dapat diubah, dan dapat diverifikasi secara kriptografis untuk setiap aplikasi. Ini digunakan untuk sistem pencatatan, rantai pasokan, pendaftaran, dan transaksi perbankan. Yang terakhir ada basis data keyspace, adalah objek database tingkat atas yang mengontrol replikasi untuk objek yang ada di dalamnya di setiap pusat data dalam klaster. Next. Selanjutnya ada Amazon RDS atau Relational Database Service. Amazon RDS adalah layanan yang menyediakan kapasitas yang hemat biaya dan dapat diubah ukurannya sekaligus mengotomatiskan tugas-tugas administrasi seperti penyediaan perangkat keras, penyiapan basis data, penambalan, dan pencadangan. Di sini ada macam-macam mesin Amazon RDS. Yang pertama, server SQL, selanjutnya Oracle, yang ketiga PostgreSQL, yang keempat MySQL, yang kelima MariaDB, dan yang terakhir Amazon Aura. Manfaat Amazon RDS yaitu yang pertama, mudah untuk melayani, yang kedua available dan tahan lama, yang ketiga sangat scalable, yang keempat cepat, yang kelima aman, dan yang terakhir murah. Next. Di sini ada pencadangan basis data. Yang pertama ada pencadangan otomatis, yaitu diaktifkan secara default, membuat snapshot
volume penyimpanan, cadangan disimpan hingga 35 hari, dan mengembalikan instan DB Anda ke waktu tertentu. Yang kedua, yaitu snapshot basis data. Cuplikan dari instan DB Anda lebih lama dari 35 hari dan disimpan di Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3, dan yang terakhir tersedia hingga Anda menghapusnya. Dan memulihkan database Amazon RDS, yaitu yang pertama membuat snapshot volume penyimpanan, yang kedua nama snapshot DB yang akan dipulihkan, yang ketiga nama untuk instan database baru, dan yang terakhir instan database baru dibuat. Next. Di sini ada menyiapkan Amazon RDS, yaitu alur kerjanya. Yang pertama membangun mesin basis data, yang kedua membangun VPC Anda, yang ketiga membuat instan RDS, yang keempat menyambungkan aplikasi ke basis data RDS, dan yang terakhir mengerjakan basis data. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menggunakan Amazon RDS. Yang pertama, buka konsol RDS dan pilih database untuk menampilkan daftar instan DB Anda. Yang kedua, pilih nama instan DB MySQL untuk menampilkan detailnya. Yang ketiga, pada tab konektivitas dan keamanan, salin titik akhir dan catat nomor portnya. Anda memerlukan titik akhir dan nomor port untuk menyambung ke instan database. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan menggunakan server berbasis internet, alih-alih menyimpan berbagai hal di komputer milik sendiri. Server berbasis internet dapat menyimpan, memproses, dan berbagi data, file, dan perangkat lunak online. Untuk satu hal, dalam cloud computing dapat memiliki akses langsung ke sejumlah besar data. Pengembang dapat memiliki akses langsung ke lebih banyak data yang disimpan di server yang lebih besar tanpa memerlukan komputer atau ruang server yang besar. Server cloud computing juga menyimpan data dalam jumlah besar dari berbagai situs. Selanjutnya ada komponen sistem cloud computing. Yang pertama ada server. Server adalah komputer atau program yang mengelola akses pengguna ke sumber daya atau layanan pusat dalam jaringan. Sistem cloud computing dapat menciptakan server virtual menggunakan alat bantu seperti Amazon EC2. Yang kedua ada cloud computing. Perangkat lunak dan perangkat keras untuk cloud computing dikembangkan dan dipelihara oleh perusahaan cloud computing seperti Amazon Web Service. Sistem cloud computing memiliki sepeda unduhan yang cepat dan pembayaran otomatis tanpa pengguna harus mengunduh perangkat lunak atau membeli perangkat keras baru. Yang ketiga ada penyimpanan data. Beberapa situs server memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis sejumlah data dari mana saja. AWS memiliki infrastruktur global yang mirip dengan beberapa situs server yang dikenal sebagai zona ketersediaan dan wilayah. Yang keempat ada desktop virtual dan platform perangkat lunak. Perangkat lunak di-hosting secara online oleh perusahaan cloud computing. Desktop virtual memungkinkan pengguna untuk mengakses perangkat lunak dari perangkat apapun. Yang kelima ada aplikasi. Perusahaan cloud computing menawarkan beberapa opsi aplikasi seperti penyimpanan file, game, pembuatan situs web, dan blog. Yang keenam ada perangkat seluler. Pengguna akhir dapat mengakses aplikasi dan data sistem cloud computing dari perangkat seluler apapun yang memiliki akses internet. Yang ketujuh ada pengguna akhir. Pengguna akhir adalah klien dan pengguna sistem cloud computing. Mereka membeli ruang penyimpanan dan kecepatan dari perusahaan cloud computing. Dan yang terakhir ada komputer desktop. Pengguna akhir dapat mengakses aplikasi dan data sistem cloud computing dari komputer manapun yang memiliki koneksi internet. Selanjutnya ada manfaat cloud computing. Yang pertama ada skala. Sistem komputasi awan memiliki jangkauan yang luas. Sistem seperti layanan web Amazon memberi fleksibilitas untuk menjangkau audiens yang besar dengan biaya yang lebih rendah. Kita dapat mengakses server dan data dari perangkat apapun, dimanapun, dan kapanpun. Manfaat yang kedua yaitu kelincahan. Kita dapat mencoba fitur baru untuk aplikasi dengan cepat dan mudah dengan sistem cloud computing. Cukup klik tombol untuk menambahkan fitur, menghapus fitur, dan berbagi perubahan dengan pengguna di seluruh dunia. Yang ketiga, akses global.
Sistem cloud computing memungkinkan kita untuk membagikan aplikasi ke seluruh dunia hanya dengan mengklik satu tombol. Sistem cloud computing memungkinkan untuk berbagi kreasi dengan dunia. Siapapun dapat mengakses apapun yang dibuat dan bagikan dari server online dimanapun lokasinya. Dan manfaat yang terakhir yaitu biaya. Cloud computing memungkinkan pengguna mengakses dan membayar sumber daya teknologi seperti halnya utilitas, dan sistem cloud computing dapat diperluas dengan mudah dengan biaya yang lebih rendah. Tidak perlu lagi membeli komputer tambahan, drive memory cadangan, atau flash drive. Di sini ada perbedaan dari sistem tradisional versus sistem cloud. Dilihat dari lokasinya, sistem tradisional terletak di satu ruang fisik, sementara sistem cloud, sistem ini dapat diakses dari ruang fisik manapun melalui internet. Kalau ukuran sistemnya tradisional, ukuran sistemnya ditetapkan pada jumlah yang dibeli pengguna dengan sistem. Sementara sistem cloud, ukuran sistem dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengguna. Portabilitasnya, sistem tradisional, sistem ini tidak portable, sistem ini dipasang di tempat. Sementara sistem cloud, sistem ini portable karena dapat diakses dari mana saja dan dengan perangkat apa saja. Yang terakhir ada beban pengguna. Sistem tradisional ini hanya dapat menangani pengguna sebanyak yang dapat ditangani oleh kecepatan prosesor dan memori perangkat. Sementara sistem cloud dapat menangani banyak pengguna dengan mudah. Selanjutnya ada contoh sistem cloud dan sistem tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Sistem tradisional itu yang pertama seperti seorang pengembang membuat game dan menyimpannya di hard drive eksternal yang dapat dihubungkan oleh pengembang lain. Dan kedua, seorang siswa membeli film di toko dan menonton film tersebut di laptopnya. Sementara contoh dari sistem cloud yang pertama itu seorang pria melihat beberapa mobil tersedia di aplikasi termasuk lokasi mobilnya. Dan yang kedua, Expedia memberikan informasi terkini mengenai penerbangan, hotel, dan mobil untuk diakses secara online oleh pengguna di seluruh dunia. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kali ini kita akan mereview topik terkait websites in the cloud. Nah, untuk penjelasan singkatnya, kalian bisa bayangin websites in the cloud itu seperti menyimpan foto atau dokumen di Google Drive. Jadi daripada nyimpan di laptop atau HP, kalian bisa nyimpannya di internet. Nah, websites in the cloud itu sama, mereka disimpan di internet. Karena menyimpannya di internet, maka websitenya bisa diakses dari mana saja, asalkan ada koneksi internet. Next slide. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, websites atau situs web itu adalah kumpulan dari halaman web. Satu slot. Halaman web itu terbagi menjadi dua jenis. Ada situs web statis dan situs web dinamis. Situs web statis adalah halaman web yang digunakan hanya untuk memodifikasi konten sesuai kebutuhan dan membuatnya tersedia di web. Situs web statis disampaikan kepada pengguna persis seperti yang disimpan. Situs web statis ini sangat cocok untuk situs dengan sedikit penulis dan kontennya tidak terlalu sering berubah. Contoh penggunaan untuk situs web statis yang paling umum adalah situs web pemasaran pribadi dan sederhana. Situs web statis hanya menyampaikan HTML, JavaScript, gambar, video, dan file lainnya. Hal tersebut memastikan bahwa pengunjung mendapatkan informasi yang sama persis dengan apa yang tersimpan di server tanpa perlu kode atau aplikasi tambahan. Yang kedua, situs web dinamis. Situs web dinamis adalah halaman web yang mengembalikan data berdasarkan aplikasi web. Situs web dinamis menggunakan aplikasi web untuk membuat halaman yang isi kontennya bisa berubah. Berbeda dengan situs web statis yang tadi. Kalau statis tadi kan dengan perubahan konten yang tidak terlalu sering, tapi kalau dinamis ini kontennya bisa berubah-ubah. Misalnya nih, kayak kalian nyari sesuatu di mesin pencari kayak Google. Mesin pencari itu akan menampilkan hasil yang berbeda-beda tergantung dari apa yang kalian cari. Misalkan kalian cari makanan, maka yang muncul bakalan terkait makanan. Kalau kalian cari baju, maka yang muncul juga seputar baju. Jadi, meskipun sama-sama menggunakan Google, hasil pencarian yang muncul bisa berbeda-beda karena apa yang dicari pun berbeda. Intinya, situs web dinamis ini bisa memberikan konten yang berbeda kepada setiap pengunjung tergantung apa yang mereka cari. Nah, di sini ada alat gratis yang bisa digunakan untuk membangun situs. Yang pertama itu ada WordPress, yaitu alat pembuatan situs web online yang mudah digunakan termasuk untuk tema desain, responsif terhadap perangkat seluler, dan memiliki blog terintegrasi. Ibaratnya nih kayak kalian mau bangun rumah. Nah, WordPress ini alat yang memberikan apa yang dibutuhin sama kalian, mulai dari batu bata sampai cat-catnya.
WordPress juga bisa membuat situs web dengan mudah dan bagus, seperti memilih desain atau tema yang sudah jadi. Jadi kalian bisa ganti sesuai selera, sama halnya kayak kalian ganti wallpaper atau cat rumah yang kalian pengen gitu. Selain itu, WordPress juga punya blog di mana kalian bisa menulis catatan atau cerita yang bisa dibaca oleh siapapun yang mengunjungi situs web kalian. Jadi, WordPress ini sangat membantu dalam membuat situs web yang cantik dan fungsional. Yang kedua ada Wix, yaitu alat pengembangan situs web berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk membuat situs web HTML5. Wix memiliki beberapa alat berbasis cloud untuk membantu membangun situs web yang dipersonalisasi. Wix itu ibaratnya kayak kalian bikin PowerPoint pakai Microsoft. Kalau kalian ngedit sendiri kan awalnya halaman kosong, tapi bisa kalian tambahin jadi pakai elemen-elemen yang kalian pengen, bisa ganti warna, bentuk, dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Jadi situs web yang kalian bikin bisa terlihat unik dan menarik. Ditambah, Wix itu menggunakan teknologi yang disebut dengan Artificial Design Intelligence, seperti alat yang memberi saran dan bantuan saat kalian mendesain web tersebut. Yang ketiga ada Amazon S3, yaitu layanan penyimpanan objek yang dapat digunakan untuk menghost HTML Anda sendiri. Yang keempat, Drupal adalah content management system yang memungkinkan untuk membuat dan mengelola situs web. Drupal sendiri dilengkapi dengan berbagai tema desain yang bisa digunakan untuk memberikan tampilan yang profesional pada situs web kalian, sehingga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang kelima ada Joomla, adalah content management system yang memiliki paket inti aplikasi untuk situs web yang mendukung pelaporan data, e-commerce, dan komunikasi. Hal terakhir ada Weebly, yaitu layanan hosting web yang secara khusus ditujukan untuk membuat toko online. Weebly menyediakan antarmuka grafis drag and drop yang sangat baik. Next. Layanan web adalah layanan yang disediakan oleh komputer atau server web yang memungkinkan penggunaan www. Jadi, sebuah host membuat konten web tersedia melalui komputer dengan layanan web tersebut. Oke, di sini juga ada cara menggunakan layanan web. Pertama-tama, kalian harus bikin bucket. Bucket itu kayak folder buat nyimpen data dan konten. Kedua, kalian bisa upload contoh halaman di situs webnya. Ketiga, gunain untuk mengkonfigurasi izin sehingga semua orang dapat melihat konten tersebut. Tadi kan udah bikin bucket. Nah, bucket itu dikonfigurasikan untuk hosting situs web. Lalu, gunakan layanan nama domain untuk mendaftarkan domain dan untuk menentukan kemana lalu lintas internet harus dialihkan untuk domain tersebut. Domain itu kayak alamat untuk mengakses situs web tersebut. Contohnya, ketika kalian mengetikkan www.google.com, itu adalah domain yang akan membawa kalian ke homepage-nya Google. Nah, terakhir akan terdapat grafik yang menjelaskan bagaimana layanan nama domain membuat catatan alias yang mengarahkan lalu lintas untuk domain example.com dan subdomain seperti www.example.com ke bucket yang berisi file HTML. Next. Selanjutnya adalah langkah dasar yang harus kalian lakukan ketika membuat situs web statis. Langkah 1 atau langkah pertama, daftarkan domain dan buat URL bekerja. Untuk memungkinkan layanan web yang digunakan dapat diakses melalui internet. Langkah kedua, buat dan konfigurasikan bucket serta unggah data untuk membuat halaman dapat diakses. Ketiga, tambahkan catatan alias dengan menggunakan nama yang berbeda untuk alamat halaman web. Langkah terakhir, tes dan uji semuanya untuk memastikan situs web berfungsi dengan baik. Dikarenakan materi telah selesai, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari yang telah dibahas. Basis data, kesimpulan akan saya bacakan sesuai dengan topiknya. Pertama, topik basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang terorganisir secara logis yang dirancang sedemikian rupa sehingga informasi di dalamnya dapat diakses untuk digunakan oleh program komputer.
model basis data yang dipilih dipengaruhi oleh struktur data dengan 3 cara berbeda, yaitu data terstruktur, data tidak terstruktur, dan data semi-struktur. Ada beberapa istilah dan konsep basis data yaitu skema, baca tulis, input-output per detik, acid dan base compliance, pemrosesan analitik online dan pemrosesan transaksi online, indeks, dan terakhir ada struktur bahasa query. Jenis-jenis database ini terbagi dalam 2 kategori utama, yaitu relasional dan non-relasional. Sementara dalam AWS terbagi menjadi 8, yaitu basis data relasional, key value, dokumen, time stream, in-memory, grafik, buku besar, dan key space. Salah satu layanan basis data relasional adalah Amazon RDS, yang dikelola sepenuhnya untuk mendukung mesin basis data relasional utama. Topik yang kedua, cloud computing. Cloud computing menggunakan server berbasis internet alih-alih menyimpan berbagai hal di komputer milik sendiri. Pengembang dan perusahaan menggunakan cloud computing untuk menganalisis semua data dan menentukan peningkatan pada situs atau produk yang ada, serta menambahkan fitur baru yang akan disukai dan digunakan oleh pengguna. Cloud computing memiliki beberapa komponen sistem, yaitu server yang mengelola akses pengguna ke layanan pusat dalam jaringan, cloud computing yang memiliki sepeda unduhan yang cepat dan pembaruan otomatis tanpa pengguna harus mengunduh perangkat baru. Yang ketiga, menyimpan data untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis sejumlah data dari mana saja. Yang keempat, desktop virtual dan platform perangkat lunak yang dihosting secara online oleh perusahaan cloud computing untuk mengakses perangkat lunak dari perangkat apapun. Yang kelima, aplikasi, keenam perangkat seluler, ketujuh pengguna akhir, dan kedelapan komputer desktop. Topik yang terakhir yaitu websites in the cloud. Dalam websites in the cloud terdapat 2 jenis halaman web, yaitu situs web statis, yaitu halaman web yang digunakan hanya untuk memodifikasi konten sesuai kebutuhan dan membuatnya tersedia di web. Dan jenis yang kedua, situs web dinamis, halaman web yang mengembalikan data berdasarkan aplikasi web. Terdapat beberapa alat gratis untuk membangun situs. Yang pertama WordPress, kedua Wix, ketiga Amazon S3, keempat Drupal, kelima Joomla, dan yang terakhir ada Weebly. Sekian materi dan kesimpulan yang bisa saya bacakan. Presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena penyampaian materi telah dilaksanakan, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand dan menyebutkan nama serta asal kelompok. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, Fadila, boleh. Oke, tadi kan dijelasin ya kalau misalnya ngirim data itu kan lebih bagus di internet gitu kan. Nah, itu aku mau tanya, kalau misalnya ngirim data di internet, apakah sang pengirimnya itu ada kayak penyimpanan datanya itu tetap terpakai atau memang benar-benar pas di-upload itu tidak memakan penyimpanan data pengirim? Makasih. Oke, terima kasih, Fadila. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Fadila. Apakah ketika menyimpan data di internet itu bisa memastikan bahwa tidak memakan penyimpanan di handphone? Jawabannya itu ya, ketika kamu menyimpan data di internet seperti menggunakan layanan cloud storage, misalnya Google Drive, Dropbox, atau iCloud, data tersebut disimpan di server penyedia layanan tersebut, bukan di penyimpanan internal ponselmu. Hal ini berarti data tersebut tidak akan memakan ruang penyimpanan di ponselmu, asalkan kamu tidak mengunduh data tersebut kembali ke ponsel. Namun perlu diperhatikan bahwa jika kamu mengakses data tersebut melalui aplikasi atau browser, aplikasi tersebut mungkin akan menyimpan beberapa data sementara atau cache di ponselmu untuk mempercepat akses berikutnya. Meskipun demikian, ukuran cache ini biasanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran data aslinya.
Jika kamu benar-benar ingin memastikan tidak ada ruang penyimpanan yang digunakan di ponselmu, pastikan untuk membersihkan cache aplikasi secara berkala dan menghindari mengunduh data tersebut ke perangkatmu. Apakah menjawab, Fadila? Sangat menjawab, terima kasih. Oke, untuk saya tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Semoga pertanyaan telah diajukan dan jawaban yang telah diberikan dapat menambah wawasan kita semua. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.